Halo sahabat IRAS, kita semua tahu bahwa pandemik belum berakhir. Sekalipun vaksinasi sudah mulai dijalankan, tetapi kasus baru COVID-19 terus muncul dan tetap tinggi. Untuk itu, kita tidak boleh lalai dalam menerapkan 5M, mengkonsumsi makanan bergizi, berolahraga teratur meskipun olahraga ringan saja, minum suplemen multivitamin dan beristirahat serta tidur yang cukup. Selain itu, ada terapi pendukung yang juga dapat menjaga badan kita tetap sehat, yaitu dengan terapi ozon. Terapi ozon adalah pengobatan alternatif yang bertujuan menambah kadar oksigen di dalam tubuh. Terapi ini sudah digunakan pertengahan tahun 1800-an dan terbukti relatif aman dan memiliki efek samping minimal. Ozon merupakan gas tidak berwarna yang terdiri dari 3 unsur atom oksigen. Ozon ini dapat kita rasakan sebagai udara segar yang biasanya muncul setelah hujan. Di atmosfer, gas O3 berfungsi melindungi bumi dari radiasi sinar ultraviolet dari matahari. Saat pertama kali ditemukan pada pertengahan abad 19, ozon dikenal sebagai molekul berupa gas berbau tajam dan mudah meledak. Meskipun demikian, para peneliti percaya bahwa ozon memiliki efek terapeutik. Studi di laboratorium menunjukkan ozon dapat menghambat pertumbuhan virus, bakteri, protozoa, dan jamur. Menurut beberapa penelitian tentang ozon memiliki beberapa manfaat medis, antara lain mengatasi radang sendi atau artritis, membersihkan dan mensterilkan luka, mengaktifkan sistem imun, melawan infeksi bakteri, virus, jamur, dan protozoa, mengatasi penyakit jantung iskemik, mengobati kelainan mata yang disebut degenerasi makula, menangani kanker, mengatasi gangguan pernapasan, menangani diabetes dan komplikasinya. Laporan terbaru dari Cina, Italia, Spanyol, dan Amerika Selatan melaporkan penggunaan terapi ozon pada pasien COVID-19. Beberapa pertimbangan mengapa terapi ozon dipertimbangkan sebagai terapi tambahan pada pasien COVID-19. Alasannya adalah karena ozon bersifat virusidal, ozon meningkatkan oksigenasi darah dan jaringan, ozon merangsang fungsi kekebalan tubuh, ozon menghambat mediator inflamasi, ozon mengaktifkan pertahanan imun antioksidan endogen, ozon menghambat replikasi virus, ozon menghambat pembentukan trombus mikro, ozon mengatur H01 dalam sel endotel, ozon mengantarkan lebih banyak oksigen ke jaringan. Seorang pria berumur 49 tahun di Spanyol dikabarkan terjangkit COVID-19. Pria tersebut keadaannya memburuk di bangsal sehingga membutuhkan penanganan khusus di ruang ICU. Penanganan ekstra untuk paru-parunya yang begitu buruk membutuhkan oksigen tambahan dengan konsentrasi tinggi di atas rata-rata. Pada kasus tersebut, pihak rumah sakit telah merencanakan untuk intubasi dan memasang ventilator. Namun sebelum dilakukan terdengar kabar yang cukup mengagetkan para medis. Kondisi pria tersebut membaik setelah dilakukan 1 kali terapi ozon. Respon yang terjadi pada 1 kali sesi terapi ozon sangat spektakuler. Kami sangat terkejut, laju pernapasan pasien menjadi normal dan kadar oksigen meningkat. Jelas, Dr. Alberto Hernandez di Rumah Sakit Universitas Santa Maria della Misericordia University di Udine, Italia menyebutkan 36% pasien dengan kasus pneumonia COVID-19 yang mengalami kesulitan bernapas ditangani dengan terapi ozon. Hasilnya cukup mengejutkan. Hanya 3% pasien yang membutuhkan intubasi dan bantuan ventilator pasca terapi ozon. Hal ini tentunya menjadi kabar baik alternatif penanganan COVID-19. Di negara lain seperti Cina juga menunjukkan terapi ozon membantu pasien lebih cepat pulih sehingga waktu perawatan di rumah sakit lebih singkat. Mekanisme kerja ozon terhadap COVID-19. Virus corona memiliki cysteine pada tonjolan proteinnya yang dengan mudah dan aman bisa dioksidasi dengan terapi ozon.
Cystin pada virus corona dapat berikatan dengan protein yang ada pada membran sel manusia. Cystin virus bereaksi dengan protein membran, maka membran sel sehat akan terbuka dan virus masuk ke dalam membran, sehingga terjadilah infeksi virus. Ketika virus terpapar oleh ozon, maka cystin membawa gugus sulfhydryl residu yang juga disebut thiol group akan melumpuhkan pertumbuhan virus tersebut. Setelah reaksi tersebut, maka cystin virus akan teroksidasi. Terapi ozon adalah novel treatment untuk pengobatan penyakit yang disebabkan oleh virus, apapun yang tidak bisa diobati secara kedokteran konvensional. Namun karena teknologi ozon ini tidak bisa dipatenkan, maka tidak ada perusahaan yang tertarik mendanai penelitian tentang terapi ozon. Sehingga hanya sedikit studi formal yang telah dilakukan. Akan tetapi dengan semakin berkembangnya zaman, sekarang telah banyak jurnal-jurnal penelitian yang telah diterbitkan di Jerman, Rusia, Italia, dan di berbagai negara lainnya yang membuktikan efek biokimia yang sangat kuat dalam tubuh manusia. Ozon terapi selain efektif untuk mengobati pasien COVID-19, dapat juga dilakukan untuk tindakan pencegahan karena fungsinya sebagai imun booster atau energi booster dan sebagai antioksidan kuat bagi pasien sehat.